Pemirsa, tingkat keterpilihan pasangan Prabowo Gibran Raka Buming Raka terus naik jika dilihat dari hasil survei politik dalam beberapa hari terakhir. Penjelasan yang diperoleh dari penguatan itu adalah lantaran Prabowo Gibran mendapatkan aliran dukungan dari pendukung Joko Widodo. Jika demikian adanya, lantas bagaimana pengaruhnya terhadap Partai Gerindra dibandingkan dengan PDI Perjuangan? Apakah penguatan suara di tataran individu politik ini berpengaruh ke partai politik yang bertarung di belakangnya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami saat ini pemirsa, ada politikus PDI Perjuangan yaitu ada Mas Arya Bima. Kemudian juga ada Wakil Ketua Umum Gerindra, yaitu ada Bang Habibur Rahman yang masih kami tunggu kehadirannya ke studio kami pemirsa. Dan juga nanti akan bergabung bersama kami ada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia yaitu Mas Hanta Yuda. Pertama kita menuju ke Mas Arya Bima terlebih dahulu yang sudah bergabung saat ini. Bagaimana PDIP merespon soal tren ternyata suara yang diberikan kepada PDIP dari hasil survei ini cenderung mengalami penurunan. Mas Arya. Ya, di dalam kontestasi kita selalu mengandalkan pada jajaran kader PDI Perjuangan untuk terus turun mendatangi, menyampaikan berbagai hal yang terkait dengan situasi yang faktual, door to door. Saat ini seluruh kader, baik itu legislatif maupun jajaran struktural partai mengkampanyekan bagaimana narasi besar PDI Perjuangan untuk 2024-2029, termasuk mengkampanyekan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Itulah kerja-kerja yang terus dilakukan dan ini terorkestrasi dari tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota sampai tingkat desa. Mengenai hal yang terkait dengan naik turunnya survei, itu tentu menjadi pencermatan sejauh mana melihat juga hal-hal yang terkait akibat dari kerja yang dilakukan oleh kader partai yang di calon legislatif maupun struktur partai yang saat ini bekerja. Tentang hal-hal yang terkait kerja itu seperti apa, internal kami juga mempunyai alat kontrol dalam hal ini survei seperti halnya seperti saya. Itu akan dilihat sejauh mana tingkat popularitas dan elektabilitas dan sejauh mana juga yang saya kampanyekan sebagai capres-cawapres di masing-masing dapil. Saya melihat yang biasa ya mengenai masalah survei. Satu survei dengan survei yang lainnya, tapi sekali lagi bahwa kita juga melihat bagaimana lembaga survei ini bisa menjadi instrumen demokrasi yang mengajak sebagai alat untuk melihat kondisi faktual di masing-masing partai politik maupun capres. Namun ada kecenderungan juga sekarang lembaga survei tidak menjadi alat instrumen demokrasi, tapi juga alat membangun opini. Misalnya kita juga ingin tanya kepada lembaga survei, kenapa misalnya swing voters atau pemilih yang belum menentukan antar lembaga survei terlalu jauh berbeda. Misalnya hasil jajak pendapat Kompas yang terakhir, swing voter hampir 30%. Sementara di Poltreking hanya sekitar kurang lebih 8, kemudian di LSI 13. Semacam ini kami dari partai politik justru bertanya-tanya kenapa dengan metodologi, dengan pengambilan sampel yang bisa bertanggungjawabkan secara akademis, hasil yang belum memutuskan selisihnya begitu jauh antara 8, 13 dan hampir 30%. Kalau swing votersnya saja perbedaannya cukup jauh, apakah juga hasil dari survei partai politiknya dan capresnya juga bisa dipertanggungjawabkan? Saya kira ini yang kadang jangan sampai lembaga survei menjadi distrust buat kami, karena sebenarnya lembaga survei ada cerminan bagian dari alat evaluasi masing-masing partai politik juga capres di dalam lebih mengglorifikasi popularitas dan elektabilitasnya. Tapi kalau lembaga survei saja, misalnya ini ada Mas Hanta Yuda, hasil dari Mas Hanta Yuda, swing votersnya misalnya hanya 8%, LSI 13%, kemudian jajak Kompas 30%. Bagaimana alat kontrol dari lembaga survei untuk meyakinkan ke kita? Ya. Ini yang kadang menjadi pertanyaan, tapi sekali lagi bahwa setiap tren survei menurut kami ini adalah kondisi yang temporer dan itu tidak bisa dirubah kecuali instrumen partai politik, kader partai, calon legislatif, dan juga tim sukses capres itu turun langsung kepada rakyat. Yang mengubah hasil survei adalah kerja daripada kader partai, saya kira itu. Oke, baik, sekarang kita sudah bergabung dengan Mas Hanta Yuda. Ini ada rasa tidak percaya juga nih dari PDIP. Ini survei ini kok kayaknya jangan ada unsur
kayaknya kurang dipercaya lah gitu kalau kita tangkap tadi dari bahasanya Mas Arya Bima tadi. Bagaimana kemudian survei untuk melihat atau lembaga survei melihat rasa tidak percaya dari PDIP? Ini masih bersifat temporer, bukan sesuatu yang pasti begitu, Mas Hanta Yuda. Ya, Tisa, Mas Bimo, survei ini bukan dilakukan hanya hari ini. Kami juga sekerap melakukan survei, termasuk PD Perjuangan itu menggunakan survei poltreking untuk pilkada dan sebagainya. Dan kita pernah juga merilis Mas Ganjar nomor 1 posisinya, kemudian ada Pak Prabowo dan sebagainya. Jadi survei itu adalah memotret tren hari ini. Betul, dia dinamis, bisa berubah dan seterusnya. Tapi memang survei itu saya ingin meluruskan bahwa ada 4 poin ya penting. Pastikan survei itu dilakukan. Karena ada yang nekat. Ternyata hanya mengutak-atik data misalnya, dia tidak pernah turun ke lapangan. Yang kedua, pastikan lembaga survei itu memiliki metodologi yang benar. Dan metodologi itu sudah sangat, ini statistiknya sudah hampir 100, bahkan lebih 100-an tahun, dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan itu saya kira hampir lembaga bisa melakukan. Yang ketiga, kawal proses metodologi menghindari error teknisnya, maka dikawal proses pengambilan datanya dengan baik. Dia harus kompeten, harus capable. Dan yang keempat, kalau sudah dikawal metodologinya bagus, kemudian proses di lapangan dilakukan dengan baik, maka harus disampaikan dengan jujur, dengan apa adanya, kemudian tidak boleh dengan integritas tinggi. Itu yang paling penting. Seperti saya katakan. Dan karena itu gampangnya, silakan dibuka rekam jejak survei itu. Saya sering mengingatkan, memang kita harus sabar menunggu hasil pemilu 2024 bagaimana hasilnya. Kami memprediksi dinamika Pilpres 2019 itu masih ada di media banyak sekali. Itu diurutkan semua lembaganya dan alhamdulillah bisa dibuka pada saat itu oleh lembaga lain, kemudian menyusun berapa marginnya dengan survei terakhirnya dengan Pilpres 2019. Alhamdulillah poltreking pada saat itu Mas Bimo selisihnya 1% bahkan kurang dari 1%. Termasuk banyak lembaga yang disebutkan oleh Mas Bimo dan itu bisa dibuka 2019 yang lalu. Itu satu hal saya kira yang perlu kita lihat rekam jejaknya. Yang kedua, Mas Hanta, yang saya pengen dijawab tadi, bukan saya tidak percaya lembaga survei, kami pun menggunakan lembaga survei sebagai alat untuk melihat kinerja kader partai dan kami. Undecided voter saya, Pak Mas Bimo. Ya, undecided voter itu kenapa ada yang 13, ada yang 8, ada yang 30%. Oke. Ya, yang pertama kita tahu pemilu itu kan berlangsung sudah semakin dekat. Logikanya Mas Bimo itu semakin sedikit orang yang belum menentukan pilihan. Jadi dalam survei kita melakukannya itu didalami betul, menghindari jangan sampai si surveyor mengisi sendiri. Dan kita bahkan mendalami 100% yang sudah kita wawancarai itu dikonfirmasi lagi. Bahkan lebih dalam. Kita melakukan metode simulasi kertas suara, Mas Bimo. Ada orang ketika ditanya mungkin segan menjawabnya. Tapi dengan simulasi kertas suara, dia memilih dengan pilihannya. Dan itu kami lakukan di pemilu 2019 yang lalu. Dan undecided-nya tinggal memang sudah mengecil. Jadi menurut saya, soal itu tidak bisa kita kemudian menyimpulkan bahwa yang kenapa ini beda dan beda? Pada posisi ibarat laboratorium, kita bisa mempertanggungjawabkan dan harusnya saya balik ke Mas Bimo. Mas Bimo tanya, kenapa kok undecided-nya masih orang belum menentukan pilihan masih 30%, padahal pemilu tinggal 2 bulan lagi. Saya balik gitu. Kan ceritanya kalau nggak salah dari berbagai macam lembaga itu kan tinggal 10%, Mas Hanta. 5%. Yang saya ingin dijelaskan itu mengapa antar lembaga survei undecided votersnya yang belum menentukan itu perbedaannya sangat jauh. Tadi saya katakan, misalnya LSI ada 13. Kemudian Mas Jadi Hanta sebenarnya Mas Bimo, izin saya menjelaskan. Kita dengar dulu jawaban dari Mas Hanta, Cuma Mas ada Arya. yang tinggi, ya hanya satu tinggi itu di Litbang Kompas. Karena itu Mas Bimo mungkin perlu bertanya ke Litbang Kompas, kenapa undecided-nya masih 8%. Sementara lembaga lain itu tinggal 5% dan sebagainya. Ya, jadi semakin mendekati pemilu semakin mengecil. Semakin mengecil. Ya, dan ini kenapa ada lembaga survei yang masih 30%-an? Nah, yang kita bisa deteksi Mas Bimo di poltreking itu yang masih mungkin mengubah pilihan. Jadi kita dalami, ada sekitar 28% yang bisa mengubah pilihan, artinya swing. Bedakan ya, betul. Undecided itu sudah kecil, satu di survei poltreking, indikator, lembaga survei Indonesia, lingkaran survei Indonesia, dan lain sebagainya, itu memang angkanya sudah di 1 digit, di bawah 10%. Ya, 1 digit. Ya. Yang banyak, yang besar, ini yang saya hanya itu memang ada mempertanyakan. satu.
di rekan-rekan kita di Kompas. Tapi kalau misalnya di Kompas itu, teman-teman kita di Litbang Kompas itu dibuat semacam diproporsikan yang tidak menentukan pilihan itu, digabungkan aja ke Ganjar dan ke ke Anies, itu juga tidak masih jauh ya marginnya dengan Prabowo. Atau misalnya di hari H tidak ada lagi kan undecided-nya Mas Bimo, dibagi rata saja secara proporsional, maka perolehan Prabowo yang misalnya dianggap tinggi di beberapa lembaga survei 42 sampai 45, maka di Kompas itu bisa 49% loh. Oke. Kalau Oke. undecided-nya itu dibagi proporsional bisa 48 sampai 49%. Oke, baik. Poinnya Baik. saya apa? Nggak bisa begitu, Pak. Itu kira Pak Anta poinnya buat opini. yang Mohon di maaf. Kompas- Mohon maaf Pak yang di Anta. Kompas Pak Anta itu tidak boleh hasilnya berpikir. sama dengan Mohon maaf. survei lembaga Anda survei sebagai lainnya. seorang kapasitas intelektual tidak bisa. Oke, Undecided baik. voter dibagi proporsional tidak bisa. Anda Ya, beropini. itu Lembaga seandainya survei saya bilang bicara tadi, Mas hasil Bimo. survei. Nah, Anda tidak boleh beropini. Kalaupun yang di Kompas itu kita samakan dengan yang kita, jangan lupa jarak antara Prabowo dan Ganjar itu jauh lagi di Kompas itu. Masih mending di kita itu di tempat saya 27% Ganjar Pranowo. Di indikator misalnya kalau diperhatikan 24%. Di Kompas kalau nggak salah 15%. Nah, Oke. disinilah saya kira silakan. setuju saya. Tapi Hanya saya kalau komentar mengkritisi Anda politisi, membagi saya secara harap proporsional itu tidak boleh. ketika Anda membagi secara proporsional lembaga itu opini. survei mengumumkan lagi menang Ganjar, kami pernah ngomong Ganjar itu sepanjang tahun. Jadi wajar, saya tidak apa-apa Oke, respon baik. dari Nanti Pak di segmen politisi seperti selanjutnya. Mas Bimo, wajar kalau kemudian tiba-tiba ketidakpercayaan. Tapi saya pastikan, poltreking Saya bukan tidak pernah percaya ya. Mohon maaf, Ya. saya bukan tidak percaya. Salah itu tadi. Enggak, saya meluruskan Mas Bimo, jangan dikatakan bahwa undecided beda-beda. Enggak, undecided sudah mengecil semua. Ada satu Enggak, survei di Kompas belakangan ada besar. 30. Nah, karena itulah Mas Bimo bertanya kepada yang banyak itu. Harusnya saya balik dong Nggak, maksudnya pertanyaannya. lembaga kontrol antar Oke. lembaga survei apa ada gitu loh Mas. Oke, baik. Mas Pertanyaan Hendra, selanjutnya adalah, antar ini lembaga kan survei kita kan ada berdebat soal pengawas. metodologi begitu ya, ini sangat saintifik sekali. Tapi pertanyaan selanjutnya lah, kita ingin tahu, dan ini juga tentunya menjadi pandangan bagi PDIP ke depannya. Bagaimana tren selanjutnya? Kalau kita lihat ini akan, kalau kita lihat dari waktu ke waktu terjadi tren penurunan dari PDIP. Kemudian kalau kita lihat Gerindra terjadi sedikit kenaikan, meskipun dari hasil survei yang dilakukan oleh Mas Hanta Yuda tadi, PDIP masih di angka 22,2%, Gerindra 18,3%. Nah, walaupun masih di bawah PDIP, tapi bagaimana tren selanjutnya? Sebelum menuju ke sana, saya ingin mendengar suara dulu deh dari Mas Habib yang sudah bergabung bersama kami. Melihat tren justru walaupun Gerindra masih di bawah PDIP, tapi sudah mulai naik nih suara partai keseluruhan. Mas Habib. Ya, tentu kita mengapresiasi ya lembaga-lembaga survei ini dengan berbagai variasi angkanya yang sebetulnya tidak terlalu jauh, hanya soal undecided di Kompas itu, Litbang Kompas yang memang agak besar. Tapi memang saya sedikit bahas ya. Memang ada teorinya juga bahwa yang belum memutuskan itu ada kemungkinan yang cukup besar sama proporsinya dengan yang sudah memutuskan. Jadi kan misalnya 26 ya. Di Pak Prabowo itu 40%. Jadi 40% dari 26 itu kan sekitar ya 12-13%. Jadi dengan demikian kami optimis sekali melihat tren ini ya, baik Pak Prabowo maupun Partai Gerindra. Partai Gerindra selama ini stabil di posisi atas setelah PDI Perjuangan. Nah, ketika elektabilitas Prabowo Gibran meroket, otomatis sangat wajar kalau Partai Gerindra juga tinggi ya. Bahkan ada beberapa lembaga survei 1 atau 2 kalau nggak salah yang bahkan Partai Gerindra saat ini sudah di atas PDI Perjuangan. Nah, tentu ini menyenangkan tetapi tidak membuat kami besar kepala ya. Kami ini kan partai grassroots didirikan oleh organisasi-organisasi rakyat ya, kader-kader HKTI ya, kader-kader nelayan, kader-kader buruh yang bergabung bersama membentuk dan membangun Partai Gerindra. Jadi kami nggak punya kemampuan untuk bikin survei sendiri, baik finansial maupun ya intelektualnya juga nggak gampang bikin survei itu. Tetapi hasil lembaga survei ini kami gunakan untuk melakukan aktivitas pemanasan mesin partai, memberikan semangat kepada kader-kader bahwa kerja keras kader-kader kami selama ini ya meyakinkan masyarakat soal bagaimana visi misi program Pak Prabowo dan Pak Gibran dan juga visi misi partai kami ternyata terdeteksi
hasilnya cukup luar biasa. Oke. Nah, ini yang sedang Tapi kami kalau lakukan. menurut Gerindra, ini suara Gerindra ini terjadi kenaikan dari hasil surveinya Iya. karena efek dari Pak Jokowi kah atau memang karena dari Prabowo-nya? Itu nanti akan kita jawab Iya, bersama-sama dan kita juga akan kombinasi. mendengar suara dari Mas Hanta Yuda seperti apa analisisnya, termasuk juga nanti dari Mas Arya Bima dari PDIP. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Nah, sekarang kita ingin ke Mas Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, apakah karena ini terjadi karena ada efek dari Jokowi tadi atau bagaimana? Ya, begini, faktor kenaikan elektabilitas Gerindra itu urutannya begini. Ada faktor Jokowi itu merupakan faktor utama, salah satu faktor ya, bahkan faktor utama yang menyebabkan elektabilitas Prabowo Gibran naik. Nah, faktor kenaikan elektabilitas Prabowo itu berimbas pada kenaikan Gerindra sebagai kotel efek yang paling memiliki dampak paling besar limpahan elektoral, insentif elektoral dari kenaikan Prabowo. Dan itu terdeteksi dari survei kami di Politik Indonesia yang terbaru itu dari 4 kantong Jokowi, kantong suara pendukung Jokowi itu bermigrasi atau terkonsolidasi dari 4 hal. Satu, basis yang kalau kita baca dari pemilih yang memiliki apresiasi positif kepada Jokowi, rating positif pada Jokowi, yang kolamnya cukup besar sekitar 77%, ya kisaran berbagai lembaga survei itu di 70 sampai 80%, itu berkorelasi berbanding lurus dengan elektabilitas Prabowo. Ketika tingkat kepuasan kepada Jokowi naik, maka itu berbanding lurus dengan kenaikan Prabowo Gibran. Sebaliknya dengan Anies, dia berbanding terbalik. Nah, itu satu faktornya. Ada pergeseran yang sebelumnya tinggi ke Ganjar, kemudian cross jaraknya sekarang bahkan hampir 50% pemilih yang puas pada Jokowi itu bergeser ke Prabowo, ke Ganjar tinggal 30%. Itu pergeseran. Yang kedua, pemilih Jokowi 2019 itu memang masih tinggi Ganjar lebih sedikit dari Prabowo, tapi ada pergeseran yang juga signifikan. Pemilih Jokowi 2019 lebih banyak mendukung Prabowo sejak Prabowo menjadikan Gibran sebagai cawapresnya, Tisa. Yang ketiga, itu berimbas juga pada migrasi pemilih suku Jawa, etnis Jawa, yang biasanya Prabowo selalu kalah jauh dibandingkan Ganjar. Di survei-survei kami 2 tahun bahkan 1 tahun yang lalu itu sudah mulai cross tipis diungguli oleh Prabowo. Terakhir di wilayah-wilayah provinsi besar lumbung suara di Jawa Tengah misalnya masih tinggi Ganjar, tapi ada kenaikan di Prabowo, terutama bahkan di Jawa Timur itu sudah cross, bisa dibandingkan tidak hanya di poltreking sudah diungguli oleh Prabowo. Nah, inilah yang menyebabkan faktor Jokowi menyebabkan naiknya elektabilitas Prabowo. Lalu Kalau kenaikan bicara Prabowo soal Gerindranya ini gimana Mas? Kita pada fokus dulu Gerindra. ke partai Gerindranya. Nah, saya ingin menyampaikan itu. Maka dengan kenaikan Gerindra itu, Prabowo itu berimbas pada Gerindra. Di data kami, partai yang mendapatkan kotel efek ekor jas terbesar dari kenaikan Prabowo itu adalah Gerindra. 30%-nya. Kalau sekarang 45%, berarti sumbangsi pemilih Prabowo itu 15% di Gerindra itu berasal dari Prabowo. Artinya apa? Secara tidak langsung Jokowi memang tidak secara langsung memberikan dampak pada Gerindra, tapi memberikan dampak kepada Prabowo. Kenaikan Prabowo berdampak pada kenaikan pada Gerindra. Jadi Gerindra ini ceritanya mendapatkan efek ekor jas dari kenaikan capresnya bernama Prabowo. Itu satu. Yang kedua, Gibran itu tidak mewakili salah satu partai sehingga tidak berbagi dengan misalnya PAN, Demokrat atau Golkar, sehingga hak eksklusif dimiliki oleh Gerindra lebih besar dari konteks kotel efek ini. Ditambah tentu ada faktor mesin politik Gerindra juga. Jadi itu korelasinya. Nah, apakah ada Tisa. potensi yang harus diwaspadai oleh PDIP? Mungkin saja Gerindra ini bisa menyalip PDIP karena dari hasil survei Kompas Gerindra sudah menyalip PDIP. Bagaimana dengan poltreking? Apakah ada kecenderungan ataupun tren demikian? Ya, kalau di poltreking memang masih PD Perjuangan yang paling unggul, tetapi trennya Gerindra itu konsisten 1 tahun terakhir naik ya. Itu punya potensi akan cross dengan PD Perjuangan cukup besar seperti survei di Litbang Kompas. Yang kedua, di saat yang sama PD Perjuangan itu trennya tidak naik. Beberapa stagnan tapi ada tren turun. Ini sepanjang misalnya elektabilitasnya nyambung dengan elektabilitas Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Jadi kalau tidak ada blunder politik misalnya ya, tidak ada blunder politik yang besar, trennya misalnya tetap, artinya tren kenaikan Prabowo Gibran itu akan diikuti dengan kenaikan Gerindra. Artinya apa? Potensi Gerindra menjadi pemenang pemilu itu ada. Meskipun saya kira masih peluang yang sama dengan PD Perjuangan. Di saat yang sama, perolehan suara Ganjar, PD Perjuangan selain punya basis massa yang sudah cukup kuat ya, di angka sekarang mereka punya 19-20%, tapi di saat yang sama itu juga bergantung pada
perolehan atau dinamika elektabilitas Ganjar Pranowo. Karena Tisa, dalam Pilpres Pileg secara serempak ini ada kecenderungan perilaku pemilih itu lebih determinan, lebih menganggap capres lebih penting. Jadi ada kecenderungan dia memilih partai si capresnya, tergerek gitu, pengepul atau menggerek suaranya. Jadi saya kira yang harus diantisipasi oleh Mas Bimo dan PD Perjuangan ya dari sisi kerja-kerja basis partai, ya ada dari sisi capresnya, elektabilitas capres juga berpengaruh. Tapi kelebihan PD Perjuangan saya harus sampaikan di Mas Bimo dan Mas Habib, PD Perjuangan relatif dia kuat dalam kelembagaan partainya. Artinya apa? Basis partainya seburuk-buruknya, sejatuh-jatuhnya misalnya, itu captive marketnya PD Perjuangan di Jawa Tengah misalnya seterusnya, itu relatif masih cukup bisa diandalkan untuk mempertahankan suara PD Perjuangan. Tapi ini kan butuh pembuktian lagi-lagi Mas Bimo ya, surveinya membaca tren masih 2 bulan, saya ingin mengatakan kalau dilihat dari trennya ada potensi Gerindra itu menyalip PD Perjuangan. Bahkan di survei Litbang Kompas sudah nomor 1. Saya kira itu yang bisa menjadi antisipasi bagi PD Perjuangan maupun strategi Gerindra untuk menjemput pemilih-pemilih Prabowo. Oke, baik. Sekarang kita ingin memberikan kesempatan kepada Mas Arya Bima. Mas Arya Bima, ini kayaknya harus hati-hati karena ada potensi nih suaranya PDIP, partainya PDIP ini bisa disalip sama Gerindra. Oh, betul. Tadi kan disampaikan oleh Mas Hanta kan captive marketnya Gerindra kan cuma 15%. Efek hotelnya dari Jokowi yang direpresentatifkan Mas Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo. Ini yang wajar, ada kegoncangan di internal PDI Perjuangan yang 10 tahun Pak Jokowi masih kita usung sampai 2024 November ini kan sosok yang memang diusung PDI Perjuangan dengan berbagai program yang ada. Nah, Mas Wali Kota yang saat ini menjadi wakilnya Pak Prabowo, ini kan basis masa PDI Perjuangan terus kita sosialisasikan bahwa memang Ganjarnya adalah penerus Pak Jokowi, gitu loh. Partai Gerindra Pak Prabowo itu tidak mengerti tentang visi misi program dan kegiatan Pak Jokowi 10 tahun ini. Ya, di Kemenham aja juga tidak sesuai dengan visi misi nawacitanya Pak Jokowi. Jadi ada klaim tentang keberhasilan Pak Jokowi 10 tahun ini yang sempat diklaim oleh Gerindra dengan adanya Mas Gibran di situ. Nah, yang menunjuk pas Mas Ganjar sendiri sebagai calon presiden itu awalnya juga Pak Jokowi, karena Pak Jokowi paling lebih yakin bahwa Pak Ganjar Pranowo adalah penerus yang paling tepat untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi. Ya, ini adalah sesuatu yang disampaikan Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi juga belum pernah menyampaikan bahwa Pak Prabowo adalah penerusnya. Jadi saya percaya dalam waktu yang mepet ini ya, klaim tentang keberhasilan 10 tahun yang diusung oleh PDI Perjuangan, Gerindra kan masuk baru 2019 ya. Ini akan harus kita luruskan bahwa Jokowi adalah kita, Jokowi adalah PDI Perjuangan, Jokowi adalah penerusnya adalah Ganjar Pranowo. Ini yang sempat diklaim oleh Partai Gerindra dengan keberadaannya Mas Gibran. Bahkan mohon maaf, Mas Gibran sebagai putranya Pak Jokowi pun juga tidak begitu paham tentang narasi besar keinginan Pak Jokowi yang itu sebenarnya adalah perjanjian politik bersama-sama mandat rakyat yang kita harus selesaikan sampai November, yang sampai hari ini masih kita kawal. Jadi ada betul bahwa pada saat Mas Gibran itu masuk sebagai wakilnya Pak Prabowo, memang instrumen partai, simpatisan partai itu agak goncang, agak sesuatu hal yang membingungkan. Itu sudah kita luruskan bahwa hal-hal yang menyangkut misalnya kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu PKH, ya kemudian hutan sosial, itu adalah program-program yang akan dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo dan itu adalah program PDI Perjuangan. Itu adalah narasi ideologi, bahkan sekarang kita tingkatkan fakir miskin dan anak terlantar dibiayai dan diurus negara. Ini adalah peningkatan dari tugas-tugas presiden ke depan. Jadi kami percaya bahwa Indonesia unggul adalah Indonesia maju yang diperkuat dan dipercepat. Karena sekarang dibuat suatu misinformation bahwa seolah-olah PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo ini bukan Jokowi dalam program. Maksudnya begini, Pak Jokowi bisa semacam ini karena memang integritas Pak Jokowi yang memang bagus ya, kepemimpinannya didukung dengan kekuatan partai yang begitu solidnya di dalam mendukung program 10 tahun. Baik. Ini yang saya kira akan dijelaskan pada publik sehingga perbedaan antara Pak Jokowi saat ini dengan PDI hanya soal Mas Gibran, itu aja. Oke, tentang baik. program saya kira lebih paham Pak Ganjar Pranowo, lebih paham
PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi soal narasi 10 tahun ini. Baik. Indonesia sentris, infrastruktur, interkoneksitas, membangun Indonesia yang lebih produktif, bagaimana kartu-kartu itu adalah perwujudan keadilan sosial, perwujudan kemanusiaan, implementasi dari Pancasila. Ini nggak paham Pak Prabowo soal ini. Gitu. Oke, baik, kita dapat Ini poinnya. yang paham Nanti kita adalah akan kita, dengar suara Jokowi dan dari Pak Ganjar, begitu kalau menurut Mas Arya Bima. Nanti kita akan dengar suara ya, dari sekarang Mas ini Habib dan juga dari Mas dibalik Hanta bahwa Yuda dengan narasi seperti itu, apakah kira-kira akan bisa tetap mengukuhkan posisi PDIP tetap menjadi yang pertama? Dan juga nanti kita akan dengar suara dari Mas Habib, tapi usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Satu segmen. Saya ingin ke Mas Habib, merespon apa yang disampaikan Mas Arya Bima tadi. Ya silahkan ya Mas Arya Bima berpendapat, tapi saya kan salah satu orang yang ikut berdiskusi dengan Pak Prabowo waktu kemarin dulu, misal awal-awal Pak Prabowo bikin manifesto, lalu kita sama-sama membangun yang namanya sekolah partai. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi saat ini itu kurang lebih sama dengan apa yang kami cita-citakan sejak jauh hari. Kita nggak bicara 2019 ya. Mungkin sejak awal pendirian Partai Gerindra, soal hilirisasi misalnya. Itu kan pidato Pak Prabowo yang berapi-api sejak zaman 2009, 2014, 2019. Pak Prabowo katakan jangan sampai kekayaan kita bocor keluar, dalam arti kan justru yang menikmati pihak luar. Makanya kan ada konsep yang namanya hilirisasi, ya kan? Seolah-olah, ini kemarin Pak Prabowo pidato ya, minggu lalu, di acara TKN, seolah-olah ya setelah saya bekerja dengan Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi ini sudah membaca manifesto kita, ya kan, sudah membaca buku-buku kita. Kan Pak Prabowo ada bikin banyak buku kan ya, Paradoks dan lain sebagainya. Karena banyak kesamaan secara ideologi, apa yang dicita-citakan, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, itu dengan apa yang kami lakukan di Partai Gerindra. Ya. Kalau ada kesamaan, saya pikir bukan sesuatu hal yang aneh ya, karena memang secara grup ideologi partai politik ya, kami juga dengan PDIP dekat-dekat. Kami ini partai nasionalis, PDIP partai nasionalis. Ya kan, kami juga Pak Prabowo juga seorang Soekarnois, pengagum Soekarno ya. Kami kurang lebih ya kadernya kurang lebih begitu. Jadi kalau memang ada kesamaan, ya tentu itu bukan sebuah kebetulan juga gitu kan ya. Tapi ya ini kan hal yang baik, ya kan ya. Nggak perlu dipandang secara a priori ya, wah ini tidak paham dan lain sebagainya. Karena kami memandang sahabat-sahabat kami di PDI Perjuangan ini baik juga gitu kan ya. Cuma kan orang akan melihat ya kan. Ketika kita ingin memilih sosok capres, orang akan melihat orangnya ya kan, apakah ini kapasitasnya bisa memimpin kita dengan beban ideologi ya kan, beban pemikiran-pemikiran besar tersebut ya, apakah bisa menjalankan dan mengimplementasikan ya kan, seperti kayak sekarang masyarakat akan melihat siapa yang paling siap, siapa yang paling mampu dengan situasi geopolitik seperti ini, perang di mana-mana ya, ketegangan politik di internasional di mana-mana, memahami persoalan-persoalan nasional tidak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi secara internasional geopolitik. Jadi nggak cukup dengan ngomong misalnya penyelesaian Papua ya kan, pendekatan dialog. Tapi balik lagi nih ke judul kita sore hari ini, Gerindra salib PDIP di 2024. Mungkinkah dari Gerindra sendiri punya target Pak Prabowo Gibran Rakabuming Raka bisa menang begitu menjadi menjadi presiden dan wakil presiden. Tapi kalau untuk Gerindranya sendiri as a partai gitu, ada target tidak berapa bisa ambil suara nanti ketika target pemilu kami, pileg misalkan? Ya, kan itu tagline bahkan Prabowo presiden Gerindra menang. Menang itu kan artinya kan peraih suara tertinggi di legislatif, suara sah nasional. Terakhir kan PDI Perjuangan, rekan-rekan kami PDI Perjuangan 20 sekian persen, tentu kami walaupun hanya satu kursi ya kan, yang ya target kami tentu mengungguli PDI Perjuangan. Itu yang terus kami ikhtiarkan ya saat ini, dan ya saya pikir ya bukan sesuatu hal yang mustahil ya kalau melihat angka-angka dari teman-teman lembaga survei saat ini. Optimis berarti bisa di angka 20%-an, 18-20% yang jelas bisa kita targetkan Gerindra menang. Oke, baik. Nah sekarang kita ingin menuju kembali ke Mas Arya Bima. Mas Arya Bima, lantas apa yang akan dilakukan PDIP untuk membalikan suasana ataupun situasi supaya nggak kesalip sama Gerindra? Gerindra sangat optimis sekali Mas Arya.
Yang pertama, klaim tadi betul apa Mas Hanta Yuda sampaikan bahwa ada kurang lebih 8% yang memang pemilih PDI Perjuangan yang juga cinta Jokowi, yang mana saat ini diklaim oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra seolah-olah Partai Gerindra, mohon maaf, atau Pak Prabowo yang melanjutkan program Pak Jokowi. Tadi betul kata Kang Habib, sama ideologi sepakat. Konstitusi, ada visi, ada misi, ada kebijakan, ada program, bahkan ada kegiatan yang sudah terlaksana, belum terlaksana dan harus dilanjutkan, diperkuat dan dipercepat. Maka kami yakin bahwa Ganjar adalah Jokowi 3.0. Bahkan Pak Jokowi sangat yakin Ganjar adalah penerus yang bisa melanjutkan hal-hal fondasi 10 tahun ini untuk 5 tahun ke depan. Maka kami akan yakinkan perbedaan saat ini di mana Mas Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo tidak identik kemudian seluruh program Pak Jokowi ini tidak dimiliki oleh Pak Ganjar maupun PDI Perjuangan. Ini yang saya katakan tadi bahwa pada saat ada Mas Gibran di Pak Prabowo, itu kemudian sebagian dari pendukung kami, simpatisan kami, itu akan kami luruskan kembali. Tentu kami mengapresiasi bahwa akhirnya sadar apa yang diusung 10 tahun oleh PDI Perjuangan dan Pak Jokowi ini diakui oleh Partai Gerindra. Tapi kami percaya bahwa program lanjutan yang tentunya seluruh program kerakyatan Pak Jokowi yang menyangkut industrialisasi dan juga pengentasan kemiskinan dengan berbagai produk-produk kartu-kartu yang ada, yang itu akan dilanjutkan dan diperkuat. Baik. Dan ini bukan saya atau Pak Ganjar yang bicara, Pak Jokowi sendiri bicara bahwa Ganjar adalah orang yang paling bisa meneruskan apa yang pernah dikerjakan 10 tahun oleh Pak Jokowi. Ini yang kita sosialisasikan, selain bahwa jajaran struktural partai, kader partai itu menjadi otot utama kami. Kita kami kan poinnya, Mas Arya. kami setuju dengan berbagai survei, justru survei menjadikan alat cermin kami. Maka saya ingin TV One itu mengundang berbagai lembaga survei supaya ada kewibawaan akademis untuk kami berkaca. Jangan sampai hasil lembaga survei itu justru membingungkan kami. Ada beberapa lembaga survei, nggak cuma poltreking aja, tadi ada Kompas juga yang kami hadirkan. Terakhir saya ingin menuju ke Mas Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, apakah dengan strategi yang dilakukan oleh PDIP yang disebutkan oleh Mas Arya Bima tadi ini bisa membuat PDIP untuk tetap terus bertahanlah begitu? Ya, Tisa, memang sepertinya kalau kita lihat ini kan sedang berebut paling Jokowi ya. Jadi per hari ini memang bisa dikatakan Jokowi lah pemenang Pilpres dan partai Jokowi Pileg ini. Semuanya Prabowo menunjukkan paling Jokowi, Ganjar belakangan merevisi strateginya dan seterusnya. Nah, memang awalnya kalau kita baca persepsinya yang mengusung narasi keberlanjutan itu milik Prabowo Gibran, karena selain bukan narasi yang dikembangkan karena ada Jokowi Junior di sana. Gibran sebagai wakilnya Prabowo dan ya dianggap itu yang paling Jokowi, itu satu. Yang kedua, Anies dianggap representasi yang diametral, mengusung perubahan dan seterusnya. Memang ada kebingungan di awal kalau saya perhatikan strategi dari Ganjar yang cukup keras mengkritik Pak Jokowi, misalnya bidang hukum nilainya 5 dan seterusnya, dan soal isu politik dinasti. Tetapi belakangan memang dilihat tren surveinya, saya kira Mas Bimo juga sebenarnya membaca juga hasil survei ini, bahwa soal sekarang posisi sedang turun, ya itu wajar lah. Tapi ketika sedang naik, Mas Bimo pasti mengapresiasi juga nanti. Nah, jadi kalau dilihat ini poin yang ingin saya katakan bahwa memang Ganjar sedang ingin merubah strateginya. Kalau diperhatikan sebelumnya itu lebih mencoba berjarak dengan Jokowi tapi tidak berhasil, nyatanya menguntungkan Anies Baswedan, justru Anies yang trennya naik. Nah, ini sepertinya sedang direvisi, ingin justru mengambil paling Jokowi. Dan bagaimana hasilnya nanti kita tunggu survei. Seperti tadi Mas Bimo katakan, dan survei ini akan melihat apakah lebih strategis, meskipun agak terlambat ya menurut saya, karena kesan sebelumnya itu kan cukup keras berhadapan dengan Pak Jokowi, dan saya kira ya sama, ini strategi dari Pak Prabowo-nya harus seperti apa. Jadi poin saya ada pergeseran, ada ceruk yang besar yang puas dengan Jokowi dan yang tidak puas dengan Jokowi. Anies itu memiliki menguasai secara eksklusif di wilayah yang tidak puas. Sementara yang puas itu di antara Prabowo dan Gibran memang. Nah, arah memangsanya itu kan Prabowo memakan suara Ganjar. Kemudian suara Prabowo sebagian diambil oleh
Anies Baswedan. Nah, pola-pola ini apakah akan terus berlanjut? Saya kira kita tunggu saja seperti Oke, apa. jawabannya kita tunggu saja nanti dinamikanya. bagaimana setelah hari kasih suara 14 Februari dan juga nanti kalau bicara soal partai kita tunggu nanti setelah pileg begitu ya. Baik, terima kasih Bapak semua Ya. sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Sama-sama, juga terima kasih. Mas Habib Terima sudah kasih. bersedia hadir. Semoga semuanya sehat selalu. Pemirsa, balita 3 tahun di Kramat Jati, Jakarta Timur dianiaya kekasih tantenya. Alasannya karena korban sering menangis. Ia dianiaya hingga tewas. Informasinya sesaat lagi.